BMKG memprediksi cuaca buruk akan melanda sejumlah kota di tanah air dalam beberapa hari ke depan. Dan untuk mengetahui seberapa jauh dampaknya dan bagaimana mitigasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Fahri Rajab. Selamat sore Pak Fahri. Ya, selamat sore. Pak Fahri, meskipun sudah berulang kali ya disampaikan oleh BMKG, tapi kan ini mengingat 3 hari menjelang pergantian tahun, potensi cuaca ekstrim yang sudah bisa diprediksi oleh BMKG seperti apa? Mungkin bisa menjadi warning bagi masyarakat, Pak Fahri? Ya, baik. Jadi memang BMKG dari hasil analisis terakhir hari ini, kami melihat memang masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat ya di beberapa wilayah Indonesia. Contohnya untuk Jawa, ya, intensitas maksimum akan terjadi di hari Jumat ya, tanggal 30 ya. Itu untuk Jabodetabek, Jawa Barat, bagian utara, Jawa Tengah ya, dan Jawa Timur itu intensitas hujannya lebat bahkan sangat lebat. Kemudian di Bali, NTB, NTT juga masih ada potensi hujannya. Untuk Sumatera, di Sumatera bagian selatan, Sulawesi, di Sulawesi bagian selatan, dan Sulawesi bagian tengah. Oke Pak Fahri, puncak cuaca ekstrim ini diprediksi oleh BMKG akan terjadi kapan Pak? Ya gini, puncak musim hujan masih akan berlangsung sampai dengan Februari nanti gitu ya. Tapi untuk sampai tahun baru, sampai tanggal 1 Januari, kami melihat yang potensinya paling tinggi itu di tanggal 30, di hari Jumat. Jadi di tanggal 30 hari Jumat itu adalah potensi cuaca ekstrim yang paling buruk menurut BMKG ya, menurut prediksinya BMKG. Nah, titiknya di mana Pak yang paling patut diwaspadai oleh masyarakat? Titik cuaca ekstrimnya ini pada hari Jumat tanggal 30 Desember di mana? Iya, contoh untuk Jawa ya. Jawa itu Banten, hampir sebagian besar provinsi Banten, terutama Banten bagian tengah utara, kemudian Jabodetabek merata, Jabodetabek, Jawa Barat bagian tengah sampai utara, sampai pesisir utara Jawa Barat itu juga berpotensi. Kemudian Jawa Tengah sepanjang pesisir pantai utara Jawa Tengah, dan juga di DIY Jogja bagian utara. Kemudian kalau Jawa Timur itu Jawa Timur di pesisir selatan Jawa Timur. Kemudian kalau di Sumatera itu di Lampung ya, kemudian di Sulawesi bagian selatan, kemudian Bali bagian selatan, dan juga NTB, NTT. Oke, apa sebetulnya sih Pak penyebabnya Indonesia, wilayah-wilayah di Indonesia ini mengalami cuaca ekstrim sampai nanti pergantian tahun? Iya, sebenarnya yang jelas pertama saat ini kita sedang dalam periode puncak musim hujan ya. Dan ini memang kondisi yang umum terjadi di periode puncak musim hujan. Nah, kalau bicara penyebabnya, BMKG dalam membuat informasi cuaca itu kan melihat berbagai macam fenomena atmosfer yang ada, baik dari skala global, skala regional, sampai skala lokal. Nah, di skala globalnya saat ini Indonesia masih dalam periode La Nina, walaupun La Nina lemah. Kemudian dalam skala regional ada fenomena atmosfer namanya monsoon Asia, kemudian ada seruakan dingin dari dataran tinggi Tibet yang masuk ke Indonesia, kemudian ada pusat-pusat tekanan rendah di selatan Indonesia, kemudian ada penjalaran massa udara basah dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik yang melewati Indonesia, yang kita sebut dengan gelombang atmosfer ya, gelombang Rossby, gelombang MJO, Kelvin. Kemudian adanya daerah pertemuan angin yang menyebabkan pertumbuhan awan. Nah, semua fenomena-fenomena itu saat ini sedang aktif, sedang terjadi. Itulah yang menyebabkan potensi hujan terus meningkat di wilayah Indonesia. Oke, potensi hujan akan terus meningkat di Indonesia. Kabarnya BMKG bersama dengan stakeholders pemerintah yang lain akan melakukan modifikasi cuaca, Pak. Apakah itu memang sudah akan dilakukan atau menunggu nanti kira-kira prediksinya di hari Jumat cuacanya ekstrim baru akan dimodifikasi cuaca? Iya, untuk operasi TMC, teknologi modifikasi cuaca, memang sudah kita mulai dari tanggal 25 Desember yang lalu. Sampai hari ini masih berlangsung.
BMKG bersama dengan BRIN, BNPB dan TNI AU ya, dan juga Kementerian Perhubungan melakukan TMC. Fokusnya adalah untuk mengurangi ataupun meredistribusi awan-awan hujan di daerah jalur transportasi darat di utara Jawa ya, yaitu khususnya di Tol Cipali. Ini ada beberapa titik yang kalau hujannya lebat maka di situ rawan tergenang sehingga mengganggu perjalanan. Itu di kilometer 151 dan kilometer 136 dan juga di Jembatan Cipunegara. Itu objek-objek yang sedang kami fokus untuk amankan gitu ya. Jadi sudah kita mulai di tanggal 25 Desember yang lalu sampai hari ini masih berlangsung dengan posko di Lanut Halim. Oke, apakah kemudian proses modifikasi cuaca ini akan bisa dilebarkan lagi Pak ataupun diperluas jangkauannya kalau melihat tadi prediksi perakiran cuaca dari BMKG, cuaca ekstrim bukan hanya berada di wilayah Jawa tapi di wilayah di luar Jawa juga tampaknya akan mengalami cuaca ekstrim? Iya, bisa tentu nanti lead-nya di sini BRIN dan BNPB akan berdiskusi provinsi mana yang memang sudah bisa dilakukan TMC gitu ya. Ada syarat-syarat administrasi yang juga harus dipenuhi lebih dulu gitu kan. Tapi saat ini yang sudah bisa dilakukan di Jawa Barat, Banten, DKI itu hampir sebagian besar Jawa itu sudah bisa melakukan TMC. Oke, modifikasi cuaca ini sangat efektif ya Pak ya? Sangat bisa menekan ataupun mengurangi dampak cuaca ekstrim? Ya gini, jadi TMC ini bukan menghilangkan hujan atau membuat hujan gitu ya, tapi kita mempercepat proses kondensasi. Ya. Jadi penggumpalan awan kita buat lebih cepat. Misalnya ada awan yang berpotensi masuk ke Jabodetabek, misalnya awan hujan ya, maka sebelum masuk ke Jabodetabek kita matangkan agar dia hujannya turun di laut, ya kan? Di redistribusi awan hujan. Sejauh ini sih dari beberapa event yang dilakukan TMC, alhamdulillah cukup bisa dilihat hasilnya. Gitu ya. Baik, selain curah hujan yang sangat tinggi ataupun cuaca ekstrim, gelombang tinggi kabarnya juga sudah diprediksi oleh BMKG di beberapa titik perairan kita. Mungkin bisa dipaparkan Pak, gelombang tingginya sampai seberapa dan di wilayah mana saja? Ya, jadi beberapa perairan yang memang masih berpotensi terjadi hujan lebat, gelombang tinggi, antara lain di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera, selatan Jawa sampai selatan Bali, Nusa Tenggara Barat itu bisa mencapai 2,5 hingga 3 meter. Ya. Kemudian di Laut Jawa, khususnya di Laut Jawa bagian timur, itu bisa mencapai 3 meter. Kemudian di Laut Flores dan Laut Arturu ya, itu bisa mencapai 4 meter. Dan di Laut Natuna Utara itu bahkan bisa mencapai 5 meter ya, dan di Laut Utara Halmahera itu bisa mencapai 4 meter. Ini daerah perairan perlu menjadi kewaspadaan. Peningkatan gelombang tinggi ini dipicu apa Pak? Apakah dipicu oleh cuaca ekstrim atau memang ada faktor-faktor lain yang memicu tingginya gelombang tinggi di beberapa perairan tanah air? Ya, gelombang tinggi ini tentu disebabkan oleh karena peningkatan kecepatan angin gitu ya, dan juga arah angin yang persisten ataupun yang konstan selama dalam jangka waktu yang lama itu yang bisa menyebabkan tingginya gelombang laut. Jadi peningkatan kecepatan angin dan arah angin yang konsisten itu yang menyebabkan gelombang laut jadi tinggi. Baik, Pak Fahri, ada perbedaan prediksi antara BMKG dengan BRIN soal cuaca di Jabodetabek hari ini, bahwa BRIN merilis ada badai besar yang terjadi di Jabodetabek, sementara BMKG mengatakan bahwa curah hujannya sedang begitu ya. Kenapa bisa ada perbedaan prediksi begini, Pak? Ya, mungkin pertama kita perlu cek dulu itu memang rilisnya BRIN sebagai institusi ya, atau personal gitu ya. Itu kita harus cek dulu. Karena setahu saya BRIN memang tidak punya tupoksi untuk memberikan layanan informasi cuaca. Jadi layanan informasi cuaca kan memang institusinya secara institusi ya adalah BMKG gitu ya. Namun kalau kami bagaimana sudah merilis
dari seminggu 2 minggu yang lalu memang potensi curah hujan akan meningkat di akhir tahun ini, dan itu tetap konsisten kami berikan selama ini. Oke, tapi informasi yang berbeda antara BMKG dengan BRIN ini membingungkan masyarakat, Pak. Sampai di sosial media, di beberapa media juga timbul kebingungan, keresahan masyarakat ketika ingin beraktivitas di luar, tapi ada 2 informasi berbeda disampaikan oleh lembaga pemerintah. Ya, kembali tadi yang saya sampaikan. Kalau BRIN saya kurang tahu apakah itu informasi lebih resmi dari lembaga BRIN sebagai lembaga atau dari personal ya. Itu mungkin silakan dicek ya. Tapi kalau dari BMKG, dan seperti disampaikan Pak Presiden juga kan, BMKG sebagai institusi resmi, maka kita yang memang berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat tentang informasi cuaca. Oke, kedepannya apakah BMKG akan sama-sama berkoordinasi dengan BRIN ini supaya tidak ada misinformasi yang muncul di masyarakat begitu? Oh tentu, secara kelembagaan kita udah koordinasi ya, secara kelembagaan ya. Antara BRIN sebagai lembaga dan BMKG sebagai lembaga itu sudah terjalin koordinasi. Oke, baik. Semoga apa yang diprediksi oleh BMKG tidak terjadi begitu ya, dan cuaca tidak begitu ekstrim sehingga masyarakat bisa berlibur menghabiskan tahun baru. Tapi kalaupun prediksi dari BMKG itu terjadi, masyarakat harus waspada dan dihimbau untuk tetap berhati-hati begitu ya Pak Fahri ya, himbauan dari BMKG. Ya betul, waspada tapi tidak perlu panik. Oke, ya, waspada tapi tidak perlu panik. Di akhir tahun ya. Oke, baik. Kita tunggu nanti bagaimana cuaca yang sebenarnya, sekali lagi supaya masyarakat tidak panik tapi tetap waspada, tetap beraktivitas menghabiskan akhir tahun begitu ya. Terima kasih sekali Kepala Pusat Meteorologi Publik Fahri Rajab BMKG kepada CNN Indonesia Newsroom. Pada sore hari ini sehat selalu Pak Fahri. Terima kasih.